Shalom, sahabat-sahabat Kristus. Apakah hari ini, saat ini Anda berbahagia? Kembali, saat ini kita mau merenungkan sabda Tuhan Yesus tentang kebahagiaan, sabdanya yang kelima. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau mau sampaikan, agar hidup kami makin hari makin mengenal Engkau dengan benar, dan setiap hari hidup kami boleh di dalam kebahagiaan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Matius 5 ayat 7 Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mengapa orang yang murah hati akan berbahagia? Dan apakah Matius 5 ayat 7 ini berbicara tentang tabur tuai? Sebab jika seorang murah hati maka akan mendapatkan kemurahan hati pula. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan murah hati pada sabda bahagia yang kelima ini. Kata murah hati yang digunakan di sini adalah elemones dalam bahasa Yunani, yang jika diterjemahkan maka berarti belas kasihan. Oleh sebab itu TB2 menerjemahkan Matius 5 ayat 7 ini menjadi berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Menariknya, banyak penafsir mengaitkan kata murah hati di sini dengan kata keset Ibrani yang berarti kasih setia. Kasih setia Tuhan kepada umatnya. Jadi kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa mestinya faktor atau hal yang mendorong seseorang untuk bermurah hati adalah bukan agar dia mendapat kemurahan atau belas kasihan, tetapi sebuah kesadaran bahwa ia telah terlebih dahulu menerima kemurahan dan belas kasih dari Allah. Dengan demikian, melakukan kemurahan hati atau belas kasihan akan memperoleh belas kasihan bukanlah tabur tuai, tetapi relasi timbal balik yang berkesinambungan dan terus-menerus sebagai respon dan ungkapan syukur atas kemurahan dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemurahan hati dan belas kasihan yang demikian sejalan dengan doa Bapa kami yang berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Seseorang dapat mengampuni karena ia memiliki belas kasih dan kemurahan hati. Jadi jelas bahwa pengampunan merupakan wujud nyata dari kemurahan hati dan belas kasihan. Dengan belas kasihan dan melihat belas kasihan yang Allah terlebih dahulu nyatakan kepada setiap kita, maka kita pun terdorong untuk berbelas kasihan dan kemudian mengampuni. Dengan demikian kita pun menjadi lega. Kita tidak disanter dan dibelenggu oleh kepahitan dan kebencian. Hidup kita bebas dan damai di dalam cinta dan kasih sayang Tuhan, sehingga kita dapat benar-benar bersyukur, sehingga kita dapat benar-benar bahagia. Bukankah kehidupan yang demikian yang diidam-idamkan dan diimpi-impikan oleh setiap orang? Maka bermurah hatilah dan berbelas kasihanlah, maka engkau akan senantiasa berbahagia. Saat ini coba Bapak Ibu Saudara renungkan, apa hal-hal yang menghalangimu untuk bermurah hati dan berbelas kasihan sehingga engkau sulit untuk mengampuni. Mohonlah pertolongan Tuhan, mohon campur tangannya dan berdoalah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.